Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita sebaiknya tahan dari gempuran godaan. Jadi, tahan dari gempuran godaan artinya godaan itu akan datang silih berganti pada kehidupan kita. Godaan bisa datang dari syaitan laknatullah. Godaan bisa juga datang dari manusia. Sesama manusia juga bisa menggoda kita. Nah, yang menggoda kita itu mereka melakukan dengan berbagai macam cara. Kalau syaitan menggoda kita dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, semua aspek. Melalui hati kita, karena dia melakukannya melalui waswas allazi waswisu fi sudurin nas, ya, minal jinnati wan nas, yang membuatkan was-was dalam dada manusia yang terdiri dari jin dan manusia. Nah, segala cara dilakukan oleh syaitan untuk menggoda kita agar terperosok ke lembah dosa. Nah, tergantung bagaimana kita kuat dalam menghadapi semua godaan itu. Lalu bagaimana dengan godaan manusia? Sama, kita bisa digoda oleh wanita cantik bagi yang pria, dan wanita juga bisa tergoda oleh pria yang tampan. Kita juga bisa tergoda oleh harta, sehingga kita berkeinginan untuk memiliki harta yang banyak, dan terkadang tidak dengan cara yang benar. Kalau dengan cara yang benar itu tidak ada masalah. Tapi ketika kita mendapatkannya dengan cara yang salah, godaan harta yang ada di depan kita, ada kesempatan kita untuk mengambil hak orang lain, ada kesempatan kita untuk mengambil milik yang bukan milik kita, sehingga kesempatan itu membuat kita ingin memilikinya dan mengambilnya secara langsung, baik dengan cara halus maupun dengan cara yang kasar. Nah, godaan-godaan seperti itu akan selalu dalam kehidupan manusia itu ada. Adam itu juga tergoda oleh iblis, dan godaan iblis terhadap Adam itu justru melalui istrinya Hawa, di mana Allah mengatakan la taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian dekati pohon ini, yaitu pohon khuldi, ya. Tetapi karena bujuk rayu iblis laknatullah dan Hawa yang mengajak Adam ikut serta, lalu mereka tergoda untuk mendekati pohon keabadian itu. Walaupun banyak yang memahami sesungguhnya Adam itu bukan tergoda atau dengan mudah ya terjerumus dalam gempuran godaan iblis melalui istrinya Hawa. Tetapi sesungguhnya Adam itu adalah seorang nabi, ya, seorang rasul yang sangat jujur, yang sangat lurus, sehingga kejujurannya dan kepolosannya itulah yang dimanfaatkan oleh iblis, bahwa dengan mendekati pohon ini, kata iblis, kamu akan abadi di surga selama-lamanya, ya, karena dia tahu bahwa iblis lebih dahulu diciptakannya dan orang yang mulia juga di sisi Allah saat itu. Maka Adam percaya dengan perkataan iblis karena dia tidak punya prasangka yang bukan-bukan. Maka tidak mengherankan di antara kita banyak kita itu karena kejujuran kita justru dimanfaatkan oleh orang lain. Karena kebaikan kita dikerjain oleh orang lain. Ya, karena memang begitu. Orang jujur itu sering dimanfaatkan oleh orang lain kejujurannya. Orang baik itu sering disalahgunakan oleh orang lain kebaikannya. Tetapi belajar dari pengalaman itu, maka kalaupun kita digoda baik dengan cara kasar maupun dengan cara halus, maka janganlah sampai kita tergoda untuk melakukan sebuah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya kita mampu bertahan dari semua godaan itu, sehingga
kita jadikan puasa di bulan Ramadan itu sebagai tameng untuk membela, melindungi diri kita dari terjerumusnya pada godaan yang akan menjatuhkan kita. Tergoda oleh harta, tergoda oleh wanita, tergoda oleh pria, tergoda oleh kedudukan yang tidak didapatkan dengan cara yang benar, tentunya itu bisa menjerumuskan kita. Makanya Rasulullah mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa sebagai benteng, sebagai perisai yang menjaga dan melindungi kita dari semua godaan itu. Misalnya kita tergoda, udah makan saja sekarang, kamu lapar kan, tidak ada orang yang melihat kok, keluargamu nggak ngelihat, teman-temanmu nggak ngelihat, ini jauh dari tempatmu. Tapi karena dia tahu bahwa saya puasa, orang lain tidak melihat saya, keluarga saya tidak melihat saya, tetapi Allah melihat saya, maka saya tidak akan tergoda. Itulah makna puasa sebagai benteng, sebagai benteng yang lebih kuat dari benteng Takashi, benteng yang kuat dari benteng yang dijadikan oleh prajurit dalam bertahan dari gempuran musuh. Maka kalau kita jadikan puasa ini sebagai benteng untuk melawan, menahan gempuran godaan yang menjerumuskan kita untuk berbuat dosa, maka puasa adalah cara yang paling tepat. Di sekitar kita banyak godaan. Di depan, di belakang, di mana-mana ada selalu godaan. Kadang kita melihat ada orang baik kok bisa terjerumus ya ke lembah dosa. Ya karena dia tidak kuat dengan godaan itu. Ada orang yang jujur dikenal alim dan soleh, kok bisa ia tergoda oleh cantiknya seorang wanita? Ya karena dia tidak kuat dengan godaan itu. Maka kalau kita ingin kuat dan bertahan dari godaan apapun yang melanda kita, maka salah satu cara yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah dengan berpuasa. Bukan hanya itu saja, bahkan seorang pemuda yang ingin menikah lalu ia tidak sanggup untuk menikah, baik alasan ekonomi maupun alasan fisik ataupun alasan ketidakmampuannya yang lain, maka Rasulullah menganjurkan kepada pria yang seperti itu untuk berpuasa. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa bukan hanya sekedar menahan untuk tidak makan dan minum, tetapi puasa juga menahan diri kita untuk tidak berbicara kotor, untuk tidak mendengar yang tidak baik, melihat yang tidak baik, dan yang paling pasti menahan nafsu syahwat kita. Secara bercanda ada kawan yang mengatakan puasa itu menahan nafsu, mengendalikan nafsu. Jadi kalau kita makan tidak bernafsu, tidak apa-apa. Itu salah sesungguhnya. Puasa sarana mengendalikan nafsu, tetapi ketika kita makan dan minum tentu saja sudah membatalkan puasa. Just kidding, itu hanya sekedar canda. Intinya adalah ketika kita menjadikan puasa sebagai perisai untuk kita tahan dari semua gempuran itu, sesungguhnya puasa telah membawa kemanfaatan kepada kita untuk menyelamatkan kita agar kita terhindar dari jeratan godaan. Godaan itu akan selalu ada di mana-mana. Kita kadang bangun subuh untuk sholat subuh, berat godaannya. Tidurnya lagi enak-enaknya harus bangun. Kadang kita godaan untuk melanjutkan tidur jauh lebih kuat daripada daya tarik untuk bangun lalu kita melaksanakan sholat subuh atau kita sholat sunnah lalu kita sahur. Berat memang, tetapi dengan tekad yang kuat, dengan tetap istiqamah, dengan tetap konsisten dalam beragama, maka kita jadikan puasa itu sebagai upaya kita membentengi diri kita dari gempuran godaan baik dari syaitan maupun dari godaan manusia. Karena itu momen puasa ini jangan kita sia-siakan,
cara untuk menempa diri kita agar lebih baik, sehingga setiap godaan yang datang pada diri kita, kita mampu melewatinya dengan baik, kita mampu menghadapinya dengan sukses, sehingga kita pun sukses dalam menjalani hidup kita. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga, dan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi sesungguhnya puasa itu membentuk karakter, membangun karakter atau karakter building, di mana nanti kita menjadi seorang yang tangguh, menjadi seorang manusia kuat secara rohani dan kuat secara jasmani, karena puasa juga menyehatkan kita. Karena itu, sekali lagi kita jadikan kehidupan kita di dunia ini untuk belajar kuat menahan gempuran godaan, karena godaan itu akan selalu ada dan orang akan selalu jatuh bila tidak kuat menahan gempuran tersebut. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.